Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Faris Zaidan Dani. Saya berasal dari Desa Jungare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Klaten. Di sini saya akan menjelaskan semangat juang belajar saya. Awal saya berangkat sekolah, saya merasa gugup dan tidak pede karena bertemu dengan orang baru. Tapi setelah 1-2 minggu kemudian, saya mulai terbuka dan terbiasa dengan kehidupan di sekolah saya. Mendapat banyak teman dari berbagai latar belakang masing-masing. Dengan itu, saya menjadi lebih semangat untuk mencari ilmu. Tujuan saya sekolah di sini adalah untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan serta meningkatkan kemampuan, keahlian, atau pengalaman dalam bidang sekolah. Kebahagiaan dan kebersamaan saya dalam belajar di sekolah adalah saya sangat bahagia belajar di sekolah karena mendapat berbagai teman yang berbeda pemikiran serta kemampuan disiplin dan tertib untuk mencari ilmu dan juga berbagi wawasan dan pengetahuan dari teman-teman. Di sini saya mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu mengenai kondisi lingkungan sekitar dan di mana kita harus menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar. Sedangkan kodrat zaman mengenai kemampuan saya sesuai kompetensi keahlian yang saya lakukan di sekolah. Sebenarnya berikut beberapa contoh penjelasan kodrat alam dan kodrat zaman menurut pemikiran saya. Dari dua kodrat yang saya jelaskan lagi, kodrat yang pertama adalah kodrat alam, di mana definisi dari kodrat alam ini kita harus bisa menjadi contoh pribadi yang baik, berperilaku yang baik dan jujur serta meningkatkan rasa sosialisasi terhadap satu sama lainnya. Kemudian dalam contoh ini saya sedang melaksanakan perkumpulan di masjid atau disebut dengan Karang Taruna, yang dimana dalam rapat ini kita harus bisa saling menyampaikan ide masing-masing dan semua pemuda harus aktif dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Kemudian ada juga para pemuda RT yang melakukan kerjasama atau saling membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Kami para pemuda saling kerjasama untuk bisa melancarkan acara resepsi pernikahan tetangga desa. Dengan ini semua pekerjaan yang kita lakukan terasa mudah dan ringan dan cepat selesai. Kemudian ada juga contoh kodrat alam di sekolah, yaitu saat saya dan teman-teman saya sedang melaksanakan berbagai macam kegiatan di sekolah seperti perkemahan, kerja bakti, dan kerja kelompok untuk praktik kejuruan. Di sini saya dan teman-teman saling bahu-membahu untuk sebuah hasil yang dicapai dan diinginkan. Selanjutnya, dari berbagai macam contoh kodrat alam dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar tidak memberikan dampak yang buruk ketika kita tidak melakukan hal-hal yang negatif. Begitu pula dengan contoh kodrat alam dari berbagai jenis tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana lingkungan sekitar memberi banyak manfaat bagi kita untuk meningkatkan rasa percaya diri di lingkup desa dan membawa dampak positif kita untuk lebih tekun dan disiplin untuk menuntut ilmu. Teman-teman, selanjutnya ada kodrat zaman dengan definisi kodrat ini, yaitu bermaksud pada kompetensi skill keahlian siswa yang dimiliki atas kemajuan teknologi. Di sini saya mengambil contoh saat saya dan teman saya melakukan pembongkaran mesin pesan dengan adanya alat dan bahan yang layak digunakan. Kami lebih mudah untuk melakukan praktek pembongkaran karena semua alat telah ada dan lengkap di masa sekarang. Selanjutnya ada contoh ketika saya membuat kerajinan tangan dari bahan besi dengan cara pengelasan atau praktek pengelasan. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, semua orang bisa melakukan ide kreativitas untuk peluang usaha. Seperti contoh yang saya jelaskan di masa sekarang, semua orang bisa berkreativitas dengan idenya masing-masing. Dengan adanya mesin las dan bahan yang mumpuni, saya membuat karya saya sendiri untuk digunakan di rumah saya. Saya merasa senang atas kemajuan teknologi jika digunakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, ada contoh kodrat zaman yang saya lakukan kemarin di sekolah. Dengan semua kemajuan teknologi yang ada, kita bisa lebih mudah untuk melakukan berbagai macam hal yang terasa sulit seperti bongkar mesin. Jika tidak ada alat untuk membongkar mesin, kita menggunakan alat apa? Tentu saja alat otomotif. Dengan alat otomotif kita bisa melakukan kerja atau bongkar motor kendaraan sendiri dengan
ketika sedang mengalami kerusakan pada kendaraan tersebut. Ada juga liner kerusakan bodi. Dengan adanya ini kami bisa mengetahui jalur kerusakan bodi pada mobil. Ada juga kompresor. Dengan alat ini kita tidak usah susah payah untuk membawa bahan kendaraan. Oh iya, ada juga kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh banyak khalayak ramai. Apa itu? Yap, jawabannya adalah handphone. Tanpa kita sadari, dengan adanya HP kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di dunia dan bisa mencari apa saja yang kita inginkan. Tapi alangkah sebaiknya kita gunakan HP tersebut sebagai alat penunjang kebutuhan seperti mencari ide baru atau usaha seperti jualan online. Dengan adanya kota zaman, saya simpulkan bahwa pengaruh kemajuan teknologi sangat berguna di masa sekarang dan gunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang berguna lainnya. Dengan adanya dua koda tersebut, saya menjadi tahu tujuan hidup saya dan bagaimana yang harus saya lakukan ke depannya. Dan jangan jadikan malas untuk mencari alasan, tetapi ide yang dimana kita harus menuju masa depan yang cerah dan indah. Sebelum penutupan, saya akan menampilkan video sinematik keberhasilan para pemuda itu yang sukses melaksanakan HUT RI yang kemarin. Enjoy the video. Oke, dari berbagai contoh kodrat alam dan